Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan primernya, dan salah satu kebutuhan primer tersebut adalah makanan. Makanan merupakan substansi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sehingga elemen vital bagi manusia terpenuhi. Salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Karena beras merupakan bahan yang mudah diolah, mudah disajikan, dan mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, sehingga berpengaruh besar terhadap aktivitas tubuh. Terdapat permasalahan manipulasi mutu beras yang sering dilakukan oleh pedagang, seperti penyemprotan zat aromatik dan pemakaian bahan pemutih atau klorin. Klorin merupakan bahan kimia yang pada umumnya digunakan sebagai disinfektan. Namun, kali ini klorin digunakan sebagai pemutih. Jika mengonsumsi klorin dalam jangka panjang akan menyebabkan penyakit kanker hati dan ginjal. Di sini kita akan masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian dari klorin. Klorin merupakan hasil tambahan yang terbuat dari sodium hidroksid dengan cara mengelektrolisasikan sodium hidroksid tersebut. Dalam wujud gas, klorin berwarna kuning dan kehijauan. Baunya sangat menyesakan dan juga sangat beracun. Sedangkan dalam bentuk cair dan padat merupakan agen pengoksidasi dan juga pelunturan yang sangat efektif. Klorin di dalam tubuh kita untuk membentuk sebuah HCl atau asam klorida pada lambung. HCl memiliki kegunaan untuk membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu, bisa digunakan pada industri kertas, tekstil, pestisida, dan juga herbisida. Nah, supaya bisa digunakan, klorin ini biasanya dikombinasikan dengan senyawa organik atau bahan kimia yang mempunyai unsur karbon, yang biasanya menghasilkan organoklorin. Nah, organoklorin itu apa? Organoklorin merupakan senyawa kimia yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan karena dapat terkontaminasi dan resisten di dalam tubuh makhluk hidup sendiri. Nah, dampak mengkonsumsi klorin. Klorin ini kan sangat berbahaya sehingga akan menimbulkan dampak apabila kita terus-menerus mengkonsumsi beras yang mengandung klorin. Namun, dampaknya tidak akan muncul pada waktu itu tersebut, tetapi akan muncul kisaran 15 hingga 20 tahun yang akan mendatang. Lalu ada juga batasan khusus gas klorin, yaitu 1 ppm atau 0,1% kadarnya. Pada kadar tersebut, penderita juga bisa mengalami kematian. Lalu pengidentifikasian kematian manusia akibat paparan klorin ini dengan cara bau yang tercium itu seperti bau gas klorin dan juga muntahan dari si penderita ini dan juga bau mulut yang tercium seperti gas klorin. Lalu ada juga nih bagaimana cara mengetahui bahwa beras tersebut mengandung klorin. Ciri-cirinya yang pertama ada warna beras yang sangat putih, yang kedua beras lebih mengkilat, yang ketiga tercium bau kimia, yang terakhir warna air beras yang setelah dicuci itu akan berwarna bening. Prinsip argentometri. Prinsip ini memiliki arti reaksi pengendapan di mana senyawa klorida dalam NaCl berada pada suasana netral dengan tambahan larutan baku sekunder perak nitrat atau AgNO3 yang akan ditambahkan dengan indikator. Nah, indikatornya ini berupa kalium kromat atau K2CrO4. Syarat-syarat dalam titrasi argentometri ini yang pertama, endapan yang terbentuk sebagai hasil reaksi tidak boleh larut. Yang kedua, pembentukan endapan harus lebih cepat dan sempurna tanpa adanya reaksi samping atau terurainya endapan. Yang ketiga, endapan yang terbentuk tidak boleh mengabsorsi zat lain, misalnya indikator atau titran. Yang terakhir, titik akhir titrasi
harus dapat ditunjukkan dan biasanya digunakan sebagai indikator. Di sini ada pemutih yang dapat digunakan dan pemutih yang tidak dapat digunakan. Pemutih yang dapat digunakan yaitu bahan-bahan pangan yang tergolong ke dalam pemutih atau pematang tepung, umumnya adalah senyawa organik dan garam-garam organik. Menurut Peraturan Menkes Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168 Menkes per 10/1/1999 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 772 Menkes per 11/1988 tentang bahan tambahan makanan yang diizinkan berupa pemutih dan juga pematang. Di antaranya ada asam askorbat, aseton peroksida, azodikarbonamid. Yang keempat ada kalsium steroil 2 laktilat, yang kelima ada natrium steril fumarat, yang keenam ada natrium steroil 2 laktilat, dan yang terakhir ada L-cystenia. Adapun zat pemutih yang dilarang yaitu berupa klorin dan senyawanya. Kemudian lanjut ada metode penelitian. Metode penelitian itu ada tempat dan waktu penelitian, kemudian alat dan bahan, terus variabel penelitian, prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Analisis Tikes Nasional Surakarta. Kemudian alat yang digunakan itu ada neraca analitik, mortar, stamper, gelas ukur, buret 25 mili, corong kaca, Erlenmeyer, beker gelas, batak ngaduk, pipet ukur, blender, pipet volume, pushball, mangkok, sendok, dan kertas saring. Kemudian bahan yang digunakan itu ada sampel beras, kemudian larutan AgNO3 0,01N, K2CrO4 5%, Aquades, dan NaCl 0,01N. Variabel penelitian, variabel terikatnya itu kadar klorida dari dalam beras. Kemudian variabel bebasnya itu kandungan klorida dalam beras, tempat pembelian beras, dan bahan pemutih yang digunakan pada beras. Kemudian masuk ke prosedur penelitian. Yang pertama itu preparasi sampel. Sampel dihaluskan, ditambah Aquades, dan disaring. Jadi sampel itu diambil, dihaluskan menggunakan blender, kemudian ditimbang 40 gram dan diaddkan 100 ml Aquades, kemudian disaring agar dapat filtratnya. Kemudian uji kualitatif, jadi sampel yang sudah disaring itu ditambah AgNO3, kemudian ditambah K2CrO4. Nah, hasil positif itu menunjukkan apabila warnanya itu merah bata. Kemudian standarisasi larutan AgNO3. Ambil 25 mili NaCl, kemudian ditambahkan K2CrO4 dan dititrasi dengan AgNO3. Kemudian analisis kuantitatif. Ambil 25 mili sampel, kemudian ditambahkan K2CrO4 dan dititrasi dengan AgNO3. Lanjut ke teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama itu perhitungan normalitas NaCl. Jadi, menghitung normalitas NaCl sesungguhnya menggunakan rumus penimbangan NaCl praktek itu dibagi dengan penimbangan NaCl teoritis, terus dikali molaritas NaCl secara teoritis. Nah, yang kedua itu ada perhitungan normalitas AgNO3. Jadi setelah melakukan standarisasi, kan tadi AgNO3 distandarisasi, kemudian menghitung normalitas AgNO3 dengan menggunakan rumus volume NaCl dikali NaCl sesungguhnya yang udah tadi dihitung pertama, kemudian dibagi volume AgNO3. Kemudian ada penetapan kadar klorin. Jadi setelah melakukan titrasi sampel dengan AgNO3 sebanyak 3 kali, kemudian menghitung kadar klorin dalam larutan air beras. Nah, rumusnya itu volume dikali M. Nah, volume dan M itu volume dan M AgNO3, kemudian dikali ArCl, dibagi bobot sampel dikali faktor pengenceran. Yang terakhir, perhitungan koefisien partisi, itu koefisien partisi rumusnya standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%.
Jadi standar deviasi dari kadar klorin yang udah dihitung sebelumnya itu di standar deviasi dulu, terus baru dibagi dengan rata-ratanya, terus dikali 100. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada praktikum kita melakukan standarisasi AgNO3 0,01N dengan larutan NaCl. Nah, pada praktikum memiliki hasil pada seperti tabel di atas. Nah, untuk pengertian AgNO3 sendiri adalah merupakan larutan baku sekunder, yaitu larutan yang tidak diketahui kadar dan kestabilannya. Oleh karena itu, perlu ditentukan terlebih dahulu konsentrasinya dengan cara standarisasi larutan AgNO3. Nah, kenapa kita memilih larutan AgNO3? Alasannya adalah karena AgNO3 satu-satunya garam perak yang terlarutkan air, sehingga reaksi perak nitrat dengan garam lain akan menghasilkan endapan. Nah, pada standarisasi larutan AgNO3 kita menggunakan larutan NaCl. Nah, NaCl merupakan garam yang dapat bereaksi dengan AgNO3 membentuk endapan AgCl yang sukar larut dan memiliki kemurnian tinggi, sehingga NaCl dapat digunakan untuk standarisasi larutan AgNO3, dan NaCl ini merupakan sebagai larutan baku primer. Nah, pada standarisasi larutan AgNO3, standarisasi dilakukan 2 kali agar kita dapat membandingkan hasil titrasi yang pertama dan yang kedua. Titik akhir titrasi dapat dinyatakan dengan indikator larutan K2CrO4 5%, yang dengan ion Ag+ berlebih menghasilkan endapan AgCl yang berwarna putih mulai berubah menjadi warna kemerah-merahan. Metode ini disebut dengan metode Mohr karena terbentuknya endapan berwarna kemerah-merahan. Selanjutnya ada uji kualitatif. Pada uji kualitatif ini kita akan menyiapkan 2 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 1 ml filtrat beras, kemudian salah satu tabung diberi 3 ml larutan AgNO3, kemudian dibandingkan dengan tabung yang tidak ditambah AgNO3. Apabila terjadi endapan putih, maka sampel dinyatakan positif mengandung klorin. Terjadi reaksinya yaitu Ag+ ditambah Cl- menghasilkan AgCl yaitu endapan putih. Terjadinya reaksi tersebut menandakan adanya kandungan klorin dalam sampel beras. Dikarenakan pada saat praktikum tidak terlihat perbedaannya dengan jelas, kemudian kita menambahkan K2CrO4, di mana yang positif mengandung klorin akan berwarna merah dan ada endapan putih di bawah, dan yang tidak mengandung klorin akan berwarna kuning. Selanjutnya ada uji kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan kadar klorin yang ada di dalam beras menggunakan metode argentometri Mohr. Metode ini biasanya digunakan untuk penetapan kadar halogenida seperti klorida dan bromida yang membentuk endapan perak nitrat pada suasana netral. Prinsip argentometri Mohr adalah terjadinya reaksi pengendapan antara senyawa klorida dalam suasana netral atau sedikit basah dengan larutan baku perak nitrat yaitu AgNO3. Selanjutnya, proses titrasi menggunakan metode argentometri Mohr sangat memerlukan indikator untuk mencapai titik akhir titrasi, yaitu dengan hasil akhir membentuk endapan perak kromat atau K2CrO4 yang berwarna merah kecoklatan. Pada praktikum ini, jenis presisi yang dilakukan adalah reatabilitas, yaitu derajat keberulangan suatu metode analisis yang pendek pada kondisi operasi yang sama. Metode analisis bisa dikatakan memberikan presisi yang baik ketika nilai simpangan baku relatifnya kurang dari 2%. Namun pada tabel diperoleh harga yaitu 4,1367%. Harga itu menunjukkan bahwa presisi metode dikatakan kurang baik. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu pemilihan metode uji merupakan faktor utama yang mempengaruhi mutu hasil uji. Selanjutnya, sedangkan faktor yang lainnya adalah human error atau kesalahan pada saat titrasi, adanya kontaminasi dari larutan lain,
dan kurang bersihnya alat yang digunakan. Selanjutnya ada kandungan nutrisi beras putih per 100 gram dapat dilihat pada tabel. Nah, pangan yang menyehatkan tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia berupa bahan tambahan pangan atau BTP yang dilarang serta mikroba patogen. Salah satu BTP yang sering digunakan pada beras yaitu klorin. Senyawa ini berfungsi sebagai zat pemutih yang akan membuat beras menjadi lebih mengkilap, bersih, dan putih. Secara fisik, beras yang ditambahkan klorin lebih menarik sehingga membuat harga beras jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, apa sih itu senyawa klorin? Senyawa klorin adalah salah satu zat kimia yang biasa digunakan sebagai pemutih beras. Klorin dan senyawa lainnya sebagai bahan kimia berbahaya yang dilarang digunakan dalam proses penggilingan padi dan penyosohan beras dengan batas minimal kadar klorin dalam beras yaitu 0 mg per liter. Klorin merupakan pestisida yang bersifat toksik. Efek penggunaan klorin menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh dan kerusakan syaraf yang menyebabkan stroke atau kelumpuhan. Klorin dapat merusak mukosa lambung yang akan menyebabkan penyakit gastritis. Penggunaan klorin dalam makanan dapat menimbulkan gangguan baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam saluran gastrointestinal. Gangguan kesehatan yang terjadi dapat berupa keracunan, kelumpuhan, dan keluhan kesehatan lainnya.